Sahabat Alkitab, tahukah kamu kalau nama Pasar Senen dan seluruh kawasan Senen itu bukan diambil dari nama hari Senin? Ternyata Senen adalah nama orang keturunan Portugis. Untuk apa kita hidup? Untuk jadi berguna? Tuhan susah-susah bikin kita dengan tujuan supaya kita jadi orang berguna. Demikian tulisan Andar Ismail dalam buku Selamat Berguna kutipan Andar. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Maksudnya untuk melakukan hal berguna atau untuk jadi berguna. Agaknya ini pula yang ada di dalam benak Cornelis Senen. Meskipun hidupnya tidak selalu mudah, ia ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk Tuhan, pekerjaan yang berguna, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Cornelis Senen lahir pada tahun 1600 dari keluarga orang kaya di Selemon, Pulau Lontar, Kepulauan Banda. Menurut Willard Hanna dalam Hikayat Jakarta 1988, mungkin sekali ia seorang peranakan Portugis dan dibesarkan dengan menganut kepercayaan Kristen. Cornelis lancar berbahasa Portugis. Sekitar tahun 1621, VOC atau Maskapai Dagang Hindia Timur mengalahkan Portugis dan membantai banyak penduduk Banda dengan kejam untuk menguasai Kepulauan Banda yang kaya dengan rempah-rempah. Banyak penduduk Banda melarikan diri dan bermukim di berbagai kepulauan lainnya. Banyak penduduk Banda yang ditangkap dan diasingkan ke Batavia. Salah satunya Cornelis Senen. Setelah berada di Batavia, situasinya berubah dan Cornelis termasuk keturunan Portugis yang tidak dapat disamakan dengan pribumi Banda. Cornelis dibebaskan sebagai seorang mardiker, sebagai keturunan Portugis. Sekalipun tinggal dalam satu komplek dengan budak-budak lainnya, namun diberikan bangsal yang terpisah. Budak-budak asal Banda seperti halnya budak-budak yang berasal dari berbagai wilayah taklukan VOC dipekerjakan untuk membangun kota Batavia atau bekerja kepada keturunan-keturunan Eropa. Banyak budak yang terbunuh atau melarikan diri karena beratnya pekerjaan yang dilakukan. Istilah mardiker berasal dari bahasa Sanskerta, Mahardika, yang artinya kaya, kuat, dan makmur, yang mengacu pada orang-orang bebas yang tidak lagi hidup dalam perbudakan. Dalam bahasa Indonesia, menjadi merdeka yang artinya bebas. Orang-orang buangan dari Banda kemudian diberi tempat tinggal di wilayah yang disebut Kampung Banda. Cornelis diberikan tanggung jawab sebagai wage master atau kepala kampung Banda. Ia juga menjadi guru jemaat bagi orang-orang kampung Banda. Tapi karena ia dikenal sebagai orang yang bijak dan saleh, Cornelis diberikan tugas yang lebih luas untuk melayani orang-orang merdeka, baik yang berbahasa Portugis maupun Melayu. Pada tahun 1635, ia membuka sekolah pertama untuk kaum pribumi di Batavia. Cornelis berharap orang-orang pribumi memiliki pengetahuan dan kesalehan yang setara dengan orang Eropa di Batavia. Dalam situasi di mana pemerintah VOC tidak pernah berharap bangsa pribumi menjadi orang-orang yang pintar. Usaha dan perjuangan Cornelis pastilah tidak mudah. Dalam jemaat Melayu dan Portugis, selain berkhotbah, Cornelis rajin mengunjungi sekolah-sekolah, mendidik dan menguji guru-guru, mengajar katekisasi, dan menguji calon baptis. Pendeta Hernius, salah satu pendeta di Batavia, pada waktu itu menguji Cornelis sebagai sosok yang memiliki semangat misioner karena semangat dan kesungguhan melayani. Cornelis diangkat menjadi proponen, yaitu calon pendeta pada tahun 1642. Nama Cornelis semakin disegani. Sebagai seorang pemuka agama dan pemimpin masyarakat yang dihormati, ia biasa disapa dengan sebutan Mister. Ia sering ditugaskan untuk menyelidiki berbagai masalah yang menyangkut umat yang berbahasa Melayu, bahkan orang Tionghoa.
Meskipun Cornelissen sosok yang disegani, sampai kematiannya ia tidak pernah menjadi seorang pendeta penuh. Mengapa demikian? Awalnya karena pemerintahan VOC sendiri yang menentang pengangkatannya. Alasannya karena mereka tidak senang kalau seorang Metzger atau merdeka menjadi anggota majelis, apalagi menjadi pendeta jemaat. Pada masa itu, orang-orang Eropa merasa kelas mereka lebih tinggi dari warga keturunan atau pribumi. Meskipun sebagian petinggi VOC menolaknya, Gubernur Jenderal John Maesjuker selalu mendukung Cornelis. Tak lama sikap pemerintah terhadap pencalonan Cornelis mulai melunak. Namun, para pendeta tidak bersedia menerimanya sebagai anggota Dewan Gereja. Pada waktu hendak menempuh ujian pada tahun 1657, ia ditolak. Pernah Cornelis mengunjungi keluarga Melayu yang menyunatkan anaknya. Dan karena kunjungan tersebut, Cornelis mendapatkan teguran keras dari Dewan Gereja di Batavia. Versi lainnya seperti ditulis Thomas van de Ende dalam Regi Cerita 1, Cornelis menempuh ujian di hadapan majelis seperti setiap calon-calon pendeta yang lain. Dalam ujian tersebut, pengetahuan Cornelis dianggap kurang karena tidak pernah mengenal pendidikan dan pemikiran-pemikiran teologi barat. Karena itu, ia tidak diberi kedudukan yang setingkat dengan pendeta-pendeta Belanda yang mengenyam pendidikan teologi di Eropa. Terhadap semua yang dialaminya, Mr. Cornelis tetap menjalankan pelayanannya dengan penuh kesabaran tanpa memprotes perlakuan yang tidak adil. Status calon pendeta tidak menjadi masalah baginya. Ia tetap memimpin umatnya dan menerjemahkan berbagai buku agama ke dalam bahasa Melayu. Meskipun hanya calon pendeta, Cornelis ternyata sangat dihormati banyak orang Belanda dan pendeta-pendeta Belanda. Berdasarkan notula atau catatan-catatan laporan rapat majelis, Cornelis adalah seorang gembala jemaat yang sangat baik. Selain orang yang sangat berbakat dalam pelayanan, ia juga sangat terampil berbahasa Portugis. Banyak orang meminta nasihatnya seputar bahasa Portugis. Ia juga menjadi rujukan nasihat terkait pelayanan kepada orang-orang merdeka dan Melayu. Thomas van den Ende menyimpulkan lewat riwayat hidup Cornelissen menjadi nyata nasib seluruh kekristenan Indonesia pada zaman VOC. Banyak orang Belanda pada masa itu tidak sanggup menilai orang-orang Kristen Indonesia dengan mengesampingkan ukuran-ukuran barat. Meskipun pelayanan Cornelis sungguh bermutu, namun tetap dipandang rendah oleh orang Belanda. Padahal menurut Van den Ende, gereja di Belanda termasuk wilayah jajahannya mestinya menganut tata gereja Calvinis, yaitu tata gereja presbiterial, di mana prinsip utamanya tidak boleh ada jemaat atau pejabat yang berkuasa atas jemaat atau pejabat lainnya. Akibatnya, kelas-kelas dalam masyarakat tersebut, kekristenan Indonesia tidak pernah mandiri dan tidak dapat berkembang mencapai kedewasaan. Padahal, majelis gereja dan pendeta-pendeta di Batavia pada masa itu menghadapi berbagai tugas yang sangat berat dalam mengembalakan umat, khususnya warga-warga gereja berkebangsaan Eropa. Sebagian besar orang-orang Eropa yang datang ke Batavia adalah orang-orang yang kasar, suka mabuk, suka berkelahi, dan tidak segan-segan melanggar perintah ketujuh. Di kalangan mereka, minat terhadap agama kurang besar. Van den Ende menyebut banyak anggota gereja dari kalangan Eropa yang hidupnya tidak senonoh, menyimpang dari jalan kebenaran, mereka tidak suka ke gereja, tukang berkelahi. Banyak dari mereka merupakan orang-orang penting dalam pemerintahan, demikian pula guru-guru agama atau guru-guru Injil yang baik sukar ditemui. Banyak dari mereka kurang terdidik dan digaji kecil, sehingga terpaksa mencari penghasilan sampingan dan tidak pernah menyiapkan pengajaran dengan teliti. Banyak dari mereka cenderung malas dan kasar, bahkan terhadap kaum perempuan. Karena muncul banyak keluhan, majelis gereja seringkali harus menegur mereka. Cornelis adalah pengecualian. Ia melayani dengan tekun, teliti, dan sabar. Mr. Cornelissen memiliki rumah di Jalan Kelas 1, yakni di Tigersgracht, di dalam kota, dan sebuah kebun besar di tepi kali Ciliwung. Daerah yang kini masih sering disebut sebagai Mr. Cornelis atau Meester.
Pada tahun 1661 berubah menjadi Jatinegara. Di tempat itu Cornelis menyuruh orang menebang pohon jati untuk dihanyutkan lewat Sungai Ciliwung ke kota untuk dipakai sebagai bahan pembangunan rumah dan perkapalan. Mr. Cornelis Senen meninggal pada tahun 1662. Sampai kematiannya, Cornelis Senen melayani dengan setia. Putranya Zakaria Senen meneruskan perannya sebagai seorang guru agama. Setiap tanggal 17 Januari, sekolah-sekolah Kristen di Indonesia yang dikoordinir oleh Majelis Pendidikan Kristen merayakan Hari Sekolah Kristen Indonesia, HSKI. Untuk mensyukuri perjuangan Cornelis Senen yang pernah merintis sekolah pribumi yang pertama dan yang menjadi teladan melalui pelayanannya yang tekun dan setia. Belajar dari Cornelis Senen, orang buangan dari Banda, setiap orang bisa menjadi berguna. Berguna melalui talentanya masing-masing, lewat bidangnya masing-masing, berguna bagi dirinya sendiri maupun bagi sesama. Berguna sebisanya, semampunya, tetap sabar dan setia meskipun harus menempuh banyak perjuangan. Hingga Tuhan menjemput kita pulang dan berkata, "Bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuhan."